Assalamualaikum. Neng sok pulang jajan. Mawa atuh duitna. Nya maksudnya di sini banget. Bab 1111 Kakak Long sangat menakutkan. Ji Fei teringat pada penempatannya sebelumnya di kota Ningjiang dan kota Ninghai. Menurut pendapatnya, itu sudah merupakan penempatan yang sangat baik, bahkan penempatan yang sangat aman. Sekarang ketika aku mendengar King Chang berbicara tentang kekuatan Kakak Long, hatiku bergetar dan aku benar-benar khawatir dan takut. Dia berada di puncak level Grandmaster puluhan tahun lalu, jadi di level manakah dia sekarang? Dia berpikir, dia ragu-ragu, akhirnya, dia menatap King Chang. Maksudmu dia mungkin masih berada di puncak level Grandmaster, kan? King Chang bertanya sambil tersenyum. Dia telah mengenal King Chang sejak lama. Dan hari ini merupakan satu dari dua kali kesempatan langka di mana dia mendengar King Chang tertawa. Namun, tawanya bagaikan sebuah rangsangan bagi Ji Fei. Sebab setiap kali Anda berbicara, itu merupakan penyangkalan dan bahkan pukulan bagi kepercayaan diri Anda. Ji Fei tidak mau menerima ini, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, mungkin itu adalah kekuatannya sebelumnya. Dia mungkin hanya berada di puncak level Grandmaster selama bertahun-tahun ini. Haha, King Chang tidak dapat menahan tawanya. Ji Fei mendongak ke arah King Chang dengan ekspresi terkejut di matanya. Apakah menurutmu seorang master yang telah mencapai puncak level Grandmaster di usia remaja adalah orang yang biasa-biasa saja? Ji Fei terdiam. Tentu saja tidak. Sekarang usiamu sudah 20-an, dan kau sudah mencapai puncak Grandmaster. Bukankah itu sebuah keajaiban? Kalau saja Ji Fei benar-benar pergi ke sana, dia pasti akan merasa sangat bangga. Tetapi saat ini, dia sama sekali tidak merasa bangga, malah ada debaran yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Saudara Long yang legendaris terlalu kuat, tidak mengherankan ibunya begitu bertekad menentang konfrontasi langsungnya dengan saudara Long. Tampaknya dia benar-benar khawatir akan keselamatannya. Ji Fei tidak ingin benar-benar takut secara psikologis, dan segera mengajukan keberatan. Jika dia begitu kuat, mengapa dia memanipulasi Liga Seni Bela Diri dan jalur Suzong, dan bahkan Gu Qingzong untuk bertarung melawanku, dan mengapa dia tidak keluar dan membunuhku? Permainan kucing dan tikus, permainan, Ji Fei merasa semua harga dirinya telah hilang. Saya benar-benar menjadi objek permainan kucing dan tikus pihak lain. Dia tahu betul betapa menyedihkannya seekor tikus yang ditangkap dan dipermainkan oleh seekor kucing. Dia diperlakukan seperti tikus malang dan dia merasa tidak mau dan sangat marah. Selama ini, dia merasa dirinya sangat kuat, dan dia mampu menghancurkan aliansi seni bela diri dan jalur Suzong dengan strategi dominasinya. Tetapi sekarang, ternyata dia adalah suatu eksistensi yang bahkan tidak dipandang rendah oleh pihak lain. Ini adalah pukulan yang sangat berat, begitu beratnya sehingga bahkan membuatnya merasa sedikit bingung dan sulit untuk menerimanya. Mustahil, Ji Fei sangat kesakitan dan tidak mau mengakuinya. King Chang terdiam dan tidak mengatakan apapun. Untuk waktu yang lama, Ji Fei menatap King Chang. Dia tidak punya konflik denganku. Mengapa dia melakukan pendekatan ini padaku? Karena kamulah yang dipilih oleh Long Aotian. Lalu apa? Yaitu, pewaris Long Tang? Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi pewaris Dragon Hall. Tetapi di mata saudara Long, kamu adalah pewaris Long Tang. Ji Fei, alasan mengapa dia terus-menerus menggodamu, bahkan dengan mengorbankan Liga Bela Diri dan jalur Suzong, sangat sederhana. Dia hanya ingin membuatmu menghadapi kesulitan dan melihat bagaimana Long Tang akan bereaksi. Sebenarnya, dia telah menunggu Long Tang untuk bertindak. Mengapa demikian? Untuk menguji kekuatan Long Tang saat ini. Namun, Anda melakukannya dengan sangat baik.
membiarkan Long Tang menyelesaikannya tanpa tindakan apapun. Saya khawatir ini agak tidak terduga baginya. Ada sedikit kemarahan dan keengganan di mata Ji Fei, dan dia merasa seolah-olah sedang dikendalikan oleh seseorang. Ji Fei, untunglah kita punya kamu. Kalau tidak, kita harus mengambil tindakan terhadap masalah aliansi bela diri. Aliansi seni bela diri? King Chang mengangguk. Aliansi bela diri awalnya adalah organisasi yang dibentuk oleh Long Tang di masyarakat. Tujuan awalnya adalah untuk mempromosikan seni bela diri dan menemukan bakat untuk Long Tang. Kemudian, organisasi ini dikendalikan oleh saudara Long, dan kami kehilangan kendali. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi bela diri menjadi semakin tidak bermoral. Long Tang siap menghadapinya. Tetapi saudara Long menggunakan aliansi bela diri untuk menghadapi Anda, dan Anda membantu menghancurkannya. Kebetulan saja kita berhasil menyelesaikan dua masalah sekaligus. Mendesis, Ji Fei menarik napas dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, sedikit tidak terduga. Mengapa kalian dari Aula Naga tidak mengirim seseorang untuk melenyapkan saudara Long? Ini bukan sesuatu yang kau pedulikan. Aku memanggilmu ke sini hanya untuk memberitahumu betapa hebatnya kakak Long. Ji Fei mengepalkan tangannya. Memangnya kenapa kalau dia kuat, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhnya. Segala kebanggaan dalam tubuh dilepaskan, penuh semangat juang. Bagus untuk memiliki kepercayaan diri ini, tetapi Anda harus memiliki kekuatan yang sama. Jika tidak, ini akan menjadi bahan tertawaan. King Chang berkata tanpa belas kasihan. Mulut Ji Fei berkedut, tetapi hatinya masih penuh dengan kebanggaan. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuh saudara Long. Bagaimana kau membunuh saudara Long? Kau baru saja membual. Ji Fei, saya merasa sangat malu dengan apa yang dikatakan King Chang. Kekuatan kakak Long sudah begitu kuat. Aku mungkin tidak bisa menandinginya, apalagi kamu. Ji Fei menutup matanya rapat-rapat. Pada saat ini, di hadapan King Chang, dia benar-benar tidak punya modal untuk menyombongkan diri. Dia tidak sebaik King Chang. Apakah ada pertanyaan lain yang pernah Anda pikirkan? King Chang terus bertanya. Apa masalahnya? Bagaimana tokoh legendaris seperti saudara Long muncul? Ji Fei membelalakan matanya lagi, tertegun mendengar kata-kata King Chang. Bakat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa, dan dia penuh dengan rasa ingin tahu. Kau tahu tentang pembelotan Master Balai Naga, kan? Ji Fei mengangguk. Aku sudah mendengarnya. Long Aotian adalah master terbaik di Dragon Hall, tapi dia masih belum membunuh pihak lain. Pemimpin Gerbang Merah secara pribadi mengambil tindakan, tetapi tetap gagal dan kembali dengan luka parah. Sejak saat itu, Balai Naga mengalami kemunduran. Gerbang Merah nyaris tidak bertahan dan kemudian mulai merosot. Sekarang setelah kupikir-pikir, semuanya berawal dari pembelotan pemimpin Balai Naga. Mungkinkah pembelotannya ada hubungannya dengan saudara Long? Saya tidak yakin tentang ini, tetapi hanya sedikit orang yang dapat mewarisi bakat seperti itu, yang menunjukkan bahwa gen orang tuanya kuat. Ji Fei mengangguk, mengakui hal ini, dan Anda menganalisis namanya. Saudara Long, apakah ini nama atau gelar? Ji Fei bertanya. Itu adalah nama dan gelar. Lalu apa? Apakah kamu kenal Mongke dari dinasti Yuan? Mendesis, Ji Fei terkejut lagi dan menarik napas dalam-dalam. Mengge adalah Han Mongolia yang menghancurkan dinasti Song Selatan dan Dali. Ia merupakan kakak laki-laki Kubilai Han yang kemudian mendirikan dinasti Yuan. Dia secara anumerta dihormati dengan nama Kuil Xianzong dan juga menjadi kaisar. Mungkinkah itu? Maksudmu tujuannya adalah menghancurkan Gerbang Merah dan Aula Naga? Meski tidak ingin mempercayainya, Ji Fei tetap bertanya.
Saya tidak yakin, tapi menurut saya itulah yang dimaksudnya. Bukankah dia terlalu ambisius? Kamu memiliki begitu banyak master di Dragon Hall. Apakah kamu akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Ji Fei berkata sambil melihat ke arah Longsan di mana puncak gunung tidak terlihat. King Chang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan ikut campur dalam masalah yang tidak seharusnya mereka campuri. Lagi pula, jika mereka ikut campur, apakah orang tua Long Ge juga akan ikut campur? Ji Fei, saudara Long sangat menakutkan. Bab 1112 Tanggung Jawab Keluarga dan Negara. King Chang melihat ekspresi Ji Fei dan tiba-tiba tertawa. Apakah kamu merasa menyeramkan dan takut sekarang? Ji Fei mengangguk langsung. Kurasa aku harus kembali sekarang. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Melindungi rakyatmu. Ji Fei ingin mengangguk, tetapi tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana cara mengangguk, karena apa yang bisa dia andalkan untuk dilindungi. Dia tidak memiliki kemampuan itu sekarang, terutama karena saudara Long sudah memiliki kekuatan setingkat ini puluhan tahun lalu. Bagaimana dengan puluhan tahun kemudian, sekalipun dia tidak berhasil menerobos, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melawan. Ekspresinya berubah beberapa kali dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Sesaat kemudian, aku harus melindungi istriku dan tidak membiarkan teman-temanku berada dalam bahaya. Masih bertekad, King Chang mengangguk. Inilah Ji Fei yang aku kagumi, yang selalu mengutamakan keluarga dan teman. Ji Fei tersenyum pahit. Itulah sebabnya saudara Long selalu dapat dengan mudah menemukan titik lemahmu. Bahkan orang kecil seperti Wu Chengfeng dapat merancang rencana yang hampir membuatmu tidak dapat meninggalkan kantor polisi. Mereka semua menghitung titik lemahmu. Ekspresi Ji Fei berubah lagi. Kau tahu segalanya. King Chang mengangkat kepalanya dan melirik ke kejauhan. Jika seseorang ingin memenuhi tanggung jawabnya, ia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sama seperti Longsan ini, tidak semua orang bisa datang ke sini. Ji Fei tidak mengerti apa maksud King Chang. King Chang melanjutkan, meskipun kamu adalah murid Long Aotian, kamu masih belum memenuhi syarat untuk datang ke sini. Long Aotian telah bersusah payah untuk membawamu ke sini. Apa usaha yang sungguh-sungguh itu? Aku memberimu belati Raja Naga dan cincin Raja Naga, kan? Ji Fei mengangguk. Dia memberikannya padaku. Aku juga memperkenalkanmu pada tetuaan dan menyelamatkannya 2 kali. Lalu apa? Naga darah di anggrek darahnya sekarang ada di tubuhmu, kan? Mendesis, Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan menatap King Chang. Dia tidak menyangka bahwa dia tahu segalanya. Awalnya, ketiga hal ini tidak cukup untuk membuat Anda lebih kuat. Apa artinya? 1000 hati yang kembali menjadi satu yang kau peroleh secara tidak sengaja kebetulan saja berubah menjadi hati naga, mengubah naga darah yang mati menjadi naga darah yang hidup. Pupil mata Ji Fei membesar. Kau seharusnya pernah mengalami beberapa kali saat kekuatanmu tiba-tiba meningkat drastis saat menghadapi krisis hidup dan mati, dan kau akhirnya mengubah bahaya menjadi keselamatan, bukan? Mungkinkah itu kekuatan naga darah? Meskipun Ji Fei tidak mempercayainya, dia tetap bertanya. King Chang mengangguk. Itu adalah kekuatan naga darah. Karena merasakan bahaya dan tidak ingin mati, ia meledak dengan kekuatan tak terbatas. Ji Fei begitu terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Bai Ruo telah mengingatkannya sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Dia tidak menduga hal itu menjadi kenyataan. Jika aku benar-benar dapat mengendalikan kekuatan ini, bisakah aku menjadi sangat kuat? Dia tampak gembira dan penuh harap. Bahkan Kakak Long mungkin bukan lawanmu. Kau bahkan bisa terbang ke puncak gunung naga ini. King Chang memandang ke arah puncak gunung dengan ekspresi terpesona.
Ji Fei mengepalkan tangannya dan ekspresi wajahnya menjadi sangat bersemangat. Saat itu dia benar-benar tak kenal takut. Bagaimana saya bisa mengendalikan kekuatan ini? Itulah sebabnya aku memintamu untuk datang ke sini dan mengambil alih posisi pemimpin Aula Naga. Ji Fei, melihat perubahan ekspresi Ji Fei, Qing Chang terkejut, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Jangan berpikir bahwa aku mempersulitmu. Ini sebenarnya tugas yang Long Aotian ingin kamu selesaikan. Faktanya, ini juga merupakan perlakuan yang hanya bisa didapatkan oleh pemimpin Balai Naga. Perawatan seperti apa? Qing Chang tidak menjawab, tetapi melanjutkan, bahkan jika kamu benar-benar menjadi pemimpin Aula Naga dan mendapatkan perawatan itu, kamu mungkin tidak dapat benar-benar mengendalikan kekuatan ini. Lalu apa gunanya aku menjadi pemimpin Balai Naga? Jika kamu tidak menjadi ketua Aula, kamu tidak akan punya kesempatan. Saya tidak menginginkan kesempatan ini, tidak perlu. Faktanya, selama bertahun-tahun, di antara sekian banyak Master Aula Naga, hanya Long Chentian yang mampu menguasainya. Yang lain, bahkan jika mereka adalah Master Aula Naga, tidak memiliki nasib ini. Long Chentian, siapa dia? Adik laki-laki Long Aotian, ayah Long Ge. Dia adalah pemimpin yang membelot dari Dragon Hall. Ya, jadi apa yang bisa kamu praktikkan sebagai kepala aula sama dengan apa yang bisa dipraktikkan Long Chentian, dan bahkan apa yang bisa dipraktikkan saudara Long. Apa sih ini? Apakah ini begitu ajaib? Sebelum kau mengambil alih sebagai pemimpin Balai Naga, aku tidak bisa memberitahumu apa itu. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa begitu kau mengambil alih, jika kau dapat mengendalikan kekuatan ini, kau benar-benar dapat mengendalikan naga darah di tubuhmu, melepaskan kekuatan belati Raja Naga dan cincin Raja Naga, dan bertarung melawan saudara Long. Setelah Qing Chang selesai berbicara, dia melihat ke kejauhan, berhenti berbicara, dan menunggu pilihan Ji Fei. Ji Fei terdiam. Kesannya terhadap Long Tang bahkan lebih buruk dibandingkan dengan kesan terhadap Hong Men. Meskipun Long Tang tidak terlibat dalam konfrontasi substansial dengannya, mungkin karena hubungan dengan Xiao Hongyan, pemimpin Gerbang Merah, dua orang yang awalnya tidak cocok akhirnya memiliki hubungan yang jauh lebih harmonis. Sebaliknya, Ji Fei membenci dan bahkan memandang rendah Long Tang karena mereka tidak mengirim seorang pun setelah aliansi seni bela diri dihancurkan. Sekarang, masih agak sulit baginya untuk menerima posisi pemimpin Balai Naga langsung di dalam hatinya. Jika Anda benar-benar menerima ini, Anda tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab itu di masa mendatang. Bagi yang lain, mereka mungkin memandang tingkat tanggung jawab secara berbeda, dan bahkan memenuhinya secara berbeda. Tetapi bagi Ji Fei, begitu dia setuju, dia harus terus memikul tanggung jawab. Jadi dia ragu-ragu, dia berpikir, mereka berdua hanya diam saja, tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Ji Fei perlahan melihat ke arah Qing Chang. Qing Chang merasakan tatapan Ji Fei dan menoleh untuk menatapnya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Aku sudah memikirkannya, terpilih, saya menolak. Qing Chang menunjukkan kekecewaan di matanya dan terdiam lagi. Apakah pilihan ini memungkinkan? Ji Fei mengatakan bagian kedua kalimatnya. Qing Chang langsung kesal. Dasar bajingan kecil, apa kau sedang menggodaku? Qing Chang mengangkat tangannya untuk memukul Ji Fei. Ji Fei melompat ke samping dan berkata, untuk membalas kebaikan Long Aotian dan dirimu yang telah menyelamatkan hidupku beberapa kali, aku harus mengemban tanggung jawab ini. Nada suaranya serius, dan wajahnya menunjukkan semangat juang yang kuat. Orang-orang seharusnya bersyukur. 15 tahun yang lalu, dia sudah ditakdirkan untuk mati.
Kalau bukan karena Long Aotian, bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti sekarang, dan bagaimana dia bisa bersama Li Ruoxi tercinta? Semua ini diberikan oleh Long Aotian. Saya sangat bersyukur dalam hati dan tidak akan pernah melupakannya. Dan King Chang memberinya petunjuk berulang kali, yang memungkinkannya untuk maju dan berkembang dengan cepat. Persahabatan macam ini bahkan lebih langka lagi. Keduanya telah bekerja keras, Ji Fei tidak bisa mengecewakan mereka. Yang paling penting, dia dari negeri naga, kita harus menyingkirkan pengkhianat Long Chentian, membunuh saudara Long dan melindungi negara. Tanggung jawab terhadap keluarga dan negara berada di atas tanggung jawab terhadap individu. King Chang tidak benar-benar melakukan apapun, matanya penuh dengan kegembiraan. Hebat, setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran, Dragon Hall akhirnya memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Saya akhirnya bisa merasa tenang. Bisakah Anda memberitahu saya cara mengendalikan kemampuan itu sekarang? Bersambung.